Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bahan bonsai dari nol ya. Kita tetap sharing, sama-sama belajar apa yang saya dapat ilmu dari teman-teman senior. Saya akan langsung terus berbagi untuk teman-teman seputar info bonsai. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan proses untuk bahan bonsai sancang ya. Hasil budidaya ada yang dari stek, ada yang dari turun cangkok los pucuk. Saya akan melakukan tahap pemotongan cabang untuk terusan ke atas sama cabang pertama ya. Nanti seperti apa kalau untuk yang di belakang saya ini sekedar untuk indukan ya. Bahan bonsai sancang kita biar tidak kehabisan bahan, kita bikin indukan yang sebanyak-banyaknya. Soalnya kenapa? Karena yang kita proses untuk bahan dasar bonsai kedepannya tentunya kalau kacang kok dulu kelamaan ya, kita langsung pangkas. Oke, seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya ya. Ada beberapa bahan, sekitar 7 atau 8 bahan nanti yang saya akan lakukan proses untuk pemotongan. Sebelum kita lanjut ke bahannya satu persatu, ini sebagai motivasi ya, inspirasi untuk teman-teman. Saya sarankan membuat bahan indukan yang sebanyak-banyaknya ya. Ini hasil budidaya dari ada yang cangkok, ada yang stek. Saya tanam begitu saja untuk pembesaran batang buat indukan. Nanti kita budidaya cangkok untuk proses program akar bahan bonsai ke depan. Jadi kita tidak kehabisan material ya. Agak sedikit kurang sehat ya nih untuk daunnya, karena kemarin musimnya ulet jati ya, jadi banyak yang terserang. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai ada pengangkatan. Oke, kita langsung ya menuju ke bahannya satu persatu nanti seperti apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Untuk bahan dasar yang pertama ya, ini besarnya kalau sejempol kaki sudah lebih ya. Awal ini dari budidaya turun cangkok los pucuk dengan teknik pemilihan bahan dasar cangkok. Saya sudah persiapkan cabangnya, ada 2 cabang, tapi dengan posisi cangkok awal dulu. Terbiasa ya kalau untuk sancang tentunya mata tunasnya kanan kiri rata. Nah, ini saya ambil untuk pencangkoknya, saya reposisi sekalian. Pas pertama pengupasannya saya miring begini ya, tidak lurus, miring. Jadi untuk menentukan sekalian cabang yang ke atas sama cabang yang ke samping. Jadi yang samping ke sebelah kanan buat cabang, yang cabang yang ke kiri buat terusan. Jadi pas penanaman awal juga saya reposisi miring sekalian. Nah, seperti ini ini tadi sudah saya potong ya, buat agar tidak menghambat pertumbuhan pembesaran terusan ke atas. Nah, seperti ini juga akan saya buangi yang terdekat dengan cabang agar tidak menghalangi matahari ini terkena sinar matahari ya. Nah, seperti ini sudah cukup, sudah bebas terkena sinar matahari. Saya akan langsung lakukan eksekusi untuk terusan ke atas ini, agar untuk nanti ke depan yang saya mau pakai untuk terusan ke atasnya ini yang sebelah kiri biar cepat untuk pembesarannya.
Oke teman-teman, selesai ya untuk satu bahan. Di sini saya lakukan untuk pemotongan batang utama yang naik ke atas, dan nanti untuk cabang yang ke kanan ini buat cabang pertama ya. Dan nanti sudah pasti untuk teman-teman tahu ya, untuk yang ke atas ini buat terusan. Ini saya lakukan keseluruhan pruning untuk daunnya ke atas karena banyak sekali yang kurang normal ya. Kemarin terserang hama ulat jati, jadi daunnya banyak yang berlubang. Saya lakukan keseluruhan total sampai di atas untuk pengurangan cabang-cabang, dan beberapa nyampe los pucuknya terlihat saya pruning. Nah, di sini ada akar dominan yang oper besar ya. Dan nanti untuk tahap pemotongan membuat anak cabang, akar akan saya lakukan setelah nanti kambium bekas potongan ini biar sedikit jalan dulu, nanti saya lakukan baru pengepresan akar-akar, nanti menyesuaikan untuk cabang di atas. Oke, di sini saya lakukan penarian untuk pemancangnya. Saya kasih pemancang untuk yang di sini buat los pucuknya, saya tarik pakai pemanjang. Oke, kita langsung melihat untuk bahan yang kedua. Nah, seperti apa prosesnya. Ini untuk bahan yang nomor 2 ya. Ini awal sama seperti yang pertama tadi. Saya ambil dari budidaya cangkok dengan pemilihan stel sudah ada cabang. Sedikit saya, kalau ini dulu lain ya. Ini dulu saya tanam lurus, terus setelah subur saya tarik ke sebelah kanan, saya reposisi kasih pemancang. Setelah subur ya, tapi ya saya goyangkan ke kanan, saya ikat pakai pemancang, dan hasilnya seperti ini. Ini ada 2 versi ya untuk bahan ini. Mungkin bisa juga ini untuk terusan ke atas. Kalau untuk as terusan ke atas mungkin yang dipotong di sini ya. Ini yang buat cabang pertama ya. Nah, nanti saya mau lihat dulu setel dari sebelah sana seperti apa, karena kalau kita lihat dari sebelah sini untuk nanti saya lakukan sebelum salah potong, saya lihat pondasi di bawah dulu. Untuk pondasi di bawah akar ini sedikit membelakangi untuk cabang yang di sini. Nah, kalau ini sedikit ke depan, saya mau cek dari sebelah sana dulu untuk bahan ini. Ini dari sebelah sini ya. Sedikit membingungkan untuk bahan ini. Ini buat terusan ke atas juga bagus ya. Kita pangkas di sini. Ini juga bagus buat ke atas. Ini kita bisa pakai juga, ini juga bisa kita pakai. Tinggal nanti menumbuhkan titik tunas di atas ini, ke atas. Ini kita potong sekian ya, sudah proporsi kita potong sekian. Terus sini ada mata tunas juga bagus. Tapi saya langsung mau ambil kesimpulan, tidak usah panjang lebar. Mungkin ini untuk tampak depannya saya ambil dari sana, karena ini pohonnya rebahnya ke sebelah sana ya, ke belakang sana. Tapi tidak kemungkinan ini kita setel bagaimanapun sebenarnya. Jadi ya walaupun ini doyong ke sebelah sana, kita bisa ambil terusannya ke atas ke sini, ke depan kita tarik biar lebih enak ya. Nanti ngepen saya mau potong di sini saja. Sekian. Iya, oke, ini bahan yang kedua ya. Nah, jadi terlihat sudah sedikit enak ya. Kenapa? Saya kemarin
di video saya sebelumnya juga pernah berbagi untuk teman-teman, untuk jangan terburu-buru ya, kita mendominankan pembesaran akar agar proporsi sama batang utama. Nah, untuk nanti ke depan membuat anak cabang akar, kita barengan pengepresan akar yang dominan dengan spasi sesuai dengan kebutuhan di atas. Nah, seperti ini. Nanti untuk membuat anak cabang akar, kita bareng dengan pecahan cabang di atas akan mampu ya. Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang dari stek saya akan lakukan untuk penyetelan. Kita langsung saja untuk menuju ke bahannya seperti apa. Ini dia untuk bahan bonsai yang saya budidaya dari stek ya. Sedikit sharing sebelum saya ini lakukan untuk teknik pemotongannya seperti apa nanti. Ini dari stek tinggi 20. Dulu cabangnya banyak sekali ya, rimbun sekali banyak. Saya biarkan begitu saja untuk membangun keproporsian akar. Ini akar saya sisakan 5. Sudah lumayan besar ya akarnya. Sudah kelima akar ini kalau kita potong, kita gabung jadi satu, kira-kira sudah sebesar batang utama. Baru saya lakukan pemilihan cabang yang kemarin sudah sekitar 3 bulan yang lalu saya potong pendek, saya sisakan 2. Nah, ini teknik pemotongan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kemarin saya sempat belajar edukasi bersama beberapa bulan yang lalu, memahami karakter ID bahan bonsai sancang bersama masternya sancang dari Sukoharjo, Mas Marsandi. Untuk teman-teman edukasi memahami karakter bahan bonsai sancang, nanti bisa teman-teman simak di bawah deskripsi ya linknya. Saya lampirkan di nomor 1 nanti untuk linknya bersama Mas Marsandi. Beliau orang lama, khusus dia spesialis sancang ya. Oke, seperti apa ini nanti teknik untuk kita kasih spasi seberapa untuk pemotongan bahan bonsai sancang ini. Yang jelas ini hampir seimbang ya cabangnya. Mungkin untuk kedua cabang ini saya mau menentukan untuk terusan ke atas, saya pakai ini. Yang ini nanti pakai untuk cabang ke pertama ya. Nanti sedikit lama untuk pembesaran ini. Oke, langsung saja seperti apa tipnya. Saya mau langsung berbagi untuk teman-teman apa yang sudah saya belajar dari teman saya Mas Marsandi dari Sukoharjo Selatan. Ini mungkin terlalu dekat ya, akan saya buang. Saya pengennya nanti tumbuh tunas sedikit di atas sama di bawah sini. Di sini ada mata tunas. Saya langsung akan mau melakukan eksekusi untuk pemotongan cabang pertama. Oke, untuk teman-teman seperti ini ya, kita kasih spasi yang agak tinggi. Biasanya mata tunas nanti turunnya mata tunas tumbuhnya akan sedikit turun. Jadi seandainya nanti tumbuh tunas di sini di bawah tidak tunas, kita bisa pendekkan lagi. Seandainya di sini lagi belum maksimal seperti yang kita inginkan, kita potong bertahap, sedikit turun lagi. Tapi biasanya untuk bahan sancang kalau kita potong spasi agak tinggi, biasanya banyak sekali ya mata tunas dari sini sampai ke bawah. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya akan selalu update untuk teman-teman. Oke teman-teman, ini satu contoh bahan dari yang stek ya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman, ini stylenya agak sedikit tinggi. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman satu lagi bahan contoh yang dari stek juga. Saya bikin sedikit bogel ya. Kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Ini contoh bahan stek awalnya. Saya setel pendek ya, ini bogel.
ada 2 cabang, kanan dan ke kiri. Mungkin untuk sudah nampak ya, seperti ini konsepnya. Nanti cabang yang ke kanan akan saya pakai untuk cabang pertama, tapi ini saya setel dari sebelah sana. Untuk mukanya kita coba lihat dari sebelah sana untuk tampak depannya seperti apa. Terlihat ya, nampak dari sebelah sini konsepnya sudah jelas kali ini ya. Untuk terusan ke atas pakai batang ini. Untuk cabang pertama pakai batang yang sebelah sini. Ini akan saya potong agak sedikit panjang untuk nanti mata tunas kita belum tahu tumbuhnya di mana. Nah, dan saya berharap nanti mata tunas untuk konsep bugel seperti ini, saya rasa mata tunas harus tepat ya. Jangan nyampe kita pakai yang di bawah sini kalau ada mata tunas. Kenapa? Karena nanti kalau besar akan rapat sama akar di sini. Jadi usahakan untuk mata tunas nanti pengennya tumbuh di sini sama di sebelah sini. Dan usahakan untuk teman-teman mata tunas dari cabang pertama, untuk mata tunas awal yang nampak di depan usahakan paling di sini ya. Terus nanti untuk mata tunas kedua jangan di belakangnya dari mata tunas, untuk di sini, di sebelah sini ya. Jadi nanti ketemunya zigzagnya tepat ya, di sini sama di sini. Oke, saya mau langsung lakukan untuk eksekusi bahan ini. Ini tadi saya ambilkan 2 contoh bahan dari budidaya cangkok los pucuk, terus 2 bahan dari stek. Seperti ini. Ini kenapa saya potong ke sebelah kiri? Biar kambium ini nanti menutup fokusnya dari los ini. Ini nanti bisa, insya Allah bisa balance ya, bisa naik begini ke depannya. Terus di sini tadi sedikit ada saya lakukan untuk penggangguan untuk di atas. Banyak sekali cabang-cabang yang tidak stabil ya. Ini saya sisakan cabang-cabang los yang sehat ya. Yang tidak sehat saya potong, saya buang semua. Masih banyak sekali untuk deretan di sini. Di sebelah sana itu nanti akan saya kerjakan, sementara saya ambilkan contoh 2 bahan dari budidaya cangkok sama stek. Di sini masih ada sekitar 7 bahan yang belum saya kerjakan. Nah, ini nanti saya korek akarnya dulu, nanti saya lakukan untuk pemotongan cabang yang nanti ke depan saya mau pakai. Di sini juga. Dan ada 1 contoh bahan konsep untuk nanti saya bikin sedikit jumbo ya. Ya di sini, sebelah sini itu cabang yang ke kiri patah, kemarin diinjek sama ayam ya. Nah ini nanti saya mau loskan untuk 1 bahan ini, jadi unggul ini nanti. Biar besar dulu, nanti baru saya lakukan untuk pemangkasan di bawah. Kalau di sini sudah, biar menutup dulu ya, lebar banget. Coba kita geser untuk kameranya. Nah, di sini terlihat lukanya sangat lebar sekali. Nanti ini biar sedikit besar dulu. Ini program akar ya semua ya. Keliling akarnya saya biarkan. Memang saya timbun, sengaja saya timbun tanah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bersih Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi, semangat untuk teman-teman ya, terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan.
Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.